diamankan setelah Alobi Foundation mendapat laporan tentang keberadaan 3 ekor ular sanca retik yang sempat memangsa 2 ekor bebek warga. Halo teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di RB Reptile Channel. Kali ini gue agak pilek. Tadi juga bersihin terus. Cuman konten ini harus naik, gitu kan? Kontennya harus naik. Karena memang lagi viral juga di media elektronik televisi tentunya. Adanya berita ya. Tadi saya di-tag oleh teman saya namanya Bayu. Penyitaan satwa liar, khususnya ular di situ. Ya, di video itu adalah ular Piton reticulatus atau sanca kembang. Dengan mutasi sanca kembang morp itu adalah hasil karya campur tangan manusia dengan menghilangkan berbagai genetik resesif ataupun dominan dan menciptakan varian warna baru. Itu disebut retic morp ya, atau ular sanca morp ya. Nah, di sini cukup banyak yang bertanya kenapa di situ ada wawancara media tersebut dengan salah satu perwakilan BKSDA di sana dan juga Alobi Foundation ya. Alobi Foundation juga saya baru dengar ini sebenarnya. Teman-teman Alobi Foundation, bolehlah kita kapan-kapan sharing ya tentang satwa liar. Nah, di situ adanya penyitaan beberapa Piton reticulatus morp dari rumah hobis ya. Di beritanya seperti itu. Dan kemudian di tagline beritanya juga ditulis tentang kepemilikan satwa liar harus memiliki izin, khususnya di situ ular, karena yang ada di gambar saat itu adalah Piton reticulatus. Nah, ini menjadi pertanyaan besar buat saya. Apakah benar Piton reticulatus yang statusnya tidak dilindungi harus memiliki izin resmi dari KSDA atau BKSDA ya? Jadi banyak banget yang bertanya kepada saya, dan kemudian juga sempat saya share juga, tapi saya share dengan pertanyaan apa yang dijabarkan oleh salah satu perwakilan KSDA tadi yang diwawancarai. Kita bahas dulu apa yang saya lihat dan apa yang saya dengar dan apa yang saya lihat apa yang saya pertanyakan pertama di video tersebut. Yang pertama, kenapa tagline-nya harus dituliskan tentang penyitaan satwa liar? Ya, atau penyitaan satwa liar, tentang izin pemeliharaan satwa liar khususnya ular. Oke, beberapa spesies ular dilindungi di Indonesia, tapi Piton reticulatus bukan ular yang dilindungi. Makanya di situ saya sempat memiliki pertanyaan yang cukup besar, kenapa reticulatus ini harus disita. Ada berita pertama ya yang saya tahu dari berita itu ya, di salah satu media televisi tentunya, tadi ada di Indosiar dan TV One kalau nggak salah, karena si ular ini memangsa bebek tetangga. Nah, memangsa bebek tetangga ini, kalau judulnya seperti itu, jadi warga sepakat menolak si Ardi misalkan memelihara ular karena banyak kerap kali lepas dan memakan satwa tetangga. Itu saya setuju kalau ularnya itu harus disita ataupun harus dengan sukarela diserahkan ke BKSDA. Tapi kalau bebeknya cuma satu yang di sini dan tidak ada statement yang mengatakan bahwa penduduk sepakat untuk menyita si ular ini ataupun menyuruh si pemilik menyerahkan ke Balai Konservasi. Nah, ini terjadi di Pangkal Pinang ya, Sumatera Selatan teman-teman. Nah, ini potongan videonya. Sanca jenis retik dievakuasi tim Alobi Foundation dan BKSDA Sumatera Selatan dari rumah warga di Kota Pangkal Pinang, Kepulauan Bangka Belitung pada Kamis sore. Ular berkulit unik tersebut dievakuasi sebagai upaya penertiban satwa liar yang sebelumnya sempat memangsa bebek ternak warga. Pangkal Pinang, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Kamis sore. Satu persatu reptil ini berhasil dievakuasi lalu dimasukkan ke dalam kandang dan karung. Ular dengan panjang 3 hingga 4 meter ini diamankan setelah Alobi Foundation mendapat laporan tentang keberadaan 3 ekor ular sanca retik yang sempat memangsa 2 ekor bebek warga.
Menurut warga, 3 sanca ini sempat ditangkap dan dipelihara selama beberapa waktu sebelum dilaporkan ke pihak Alobi dan BKSDA untuk dievakuasi. Nah, dan insya Allah nanti di Alobi ini nanti akan kita titip rawatkan di sana, dan sampai di sana nanti insya Allah akan kita cek fisiknya, kemudian dari anatomi dan lain sebagainya. Semoga ular yang dititipkan ini menjadi sehat ataupun bisa mengembalikan populasi sanca ataupun piton yang ada di Bangka Belitung, tepatnya di Indonesia. Nah, teman-teman, di situ ada kata izin rilis ke alam setelah di karantina. Ini balik lagi ke beberapa tahun lalu ketika saya sempat berdiskusi dengan ahli herpetofauna di LIPI, Mas Amir Habidi tentunya, kemudian juga oleh orang KKH dulu Bu Niken, dan KSDA ya waktu itu dengan Bu Viti, tentang bagaimana izin pemeliharaan satwa liar di Indonesia khususnya ular. Ini kita diskusikan dengan sharing pengalaman, baik saya yang di hobis atau di komunitas saat itu, ataupun teman-teman dari aparatur pemerintah yang lebih memfokuskan atau mengurus tentang satwa liar ini. Tidak bisa. Nah, saat itu keputusan belum disepakati memang, tapi saya pikir tidak bisa untuk mendata satwa liar, kepemilikan satwa liar di Indonesia, khususnya reptil ataupun satwa liar lain yang tidak dilindungi. Kenapa? Karena tidak hanya hobis. Ya, di situ ada tukang potong yang selalu berinteraksi dengan satwa liar, ada tukang jagal, tukang potong, tukang jagal sama ya, ada pemburu, ada pengepul, ada penampung, ada tukang kulit, macam-macam lah, ada hobis. Nah, makanya saya tadi sempat kaget ketika ada berita seperti itu di televisi. Ya, akhirnya saya paksakan. Saya mencoba bertanya oleh salah satu teman di kehutanan. Ya, beliau juga memiliki power di kehutanan. Kalau nggak salah beliau bagian persebaran satwa liar. Saya bertanya pada beliau, dan ternyata memang si ular ini diserahkan dengan sukarela oleh pemiliknya ke KSDA setempat. Ya, sekarang pun kata beliau, nih ini chatnya, kata beliau ularnya ada di resort KSDA Bangka. Ya. Kita tidak tahu apa yang terjadi di sana, apakah mungkin memang terjadi konflik ya antar tetangga karena memang ularnya lepas kemudian makan bebek. Tapi di sini diluruskan oleh KSDA Sumatera Selatan bahwa itu diserahkan secara sukarela, dan di situ juga sudah adanya pemahaman atau tentang bahwa retik yang disita itu, sanca kembang yang disita itu sudah mutasi genetik atau morph ya teman-teman. Jadi saya sangat menolak keras ketika di berita tadi ada kata-kata setelah dikarantina ular akan dirilis ke alam. Nah, untuk ular genetik morph ataupun ular morph ataupun varian warna ini, saya tidak setuju dilepas kembali ke alam liar karena mereka memiliki genetik yang sudah disilangkan hasil campur tangan manusia. Jadi yang jelas dapat merusak ekosistem. Tingkah lakunya pun pasti berbeda dengan ular-ular lain yang asli natural, kawin di alam, ataupun mereka memiliki kromosom atau genetik yang berbeda dari ular yang ada di alam. Kita tidak tahu ketika mereka nanti kawin, kalau memang kan si ular ini akan kembali dilepas liarkan ke alam. Kemudian untuk Alobi Foundation ya, salam kenal. Pertama saya assalamualaikum ya, salam kenal dari saya Harvey Reptil. Saya tidak pernah mendengar tentang Anda, tapi saya salut untuk Anda yang membantu KSDA setempat untuk menerima penyerahan satwa liar tersebut ya, khususnya ular tadi. Nah, kapan-kapan bolehlah kita berdiskusi ya, karena kita masih satu jalur kalau kita membahas tentang satwa liar, apalagi tentang reptil khususnya ular ya. Nah, ya semoga ya saya harapkan adalah Alobi Foundation ini memiliki orang-orang hebat khususnya di bidang herpetofauna, karena herpetofauna tidak bisa disetarakan dengan satwa liar lain yang perlu dikarantina ya, itu
di situ saya sempat membantah karantina reptil tidak perlu sepanjang karantina mamalia atau apalagi primata ya. Karena naluri reptil tidak pernah hilang untuk membunuh, mencari mangsa dan lain-lain tentunya. Nah, jadi teman-teman sini semua terjawab bahwa di berita tadi merupakan penyerahan si ular ini oleh pemilik secara sukarela ke KSDA Sumatera Selatan, karena kita tidak tahu ya sebabnya kenapa. Kemungkinan tadi konflik dengan tetangga yang memakan bebek. Nah, jadi teman-teman semua para reptiler tidak usah perlu takut karena izin memelihara satwa liar di Indonesia belum direalisasikan secara resmi untuk satwa yang tidak dilindungi. Ingat sekali lagi, untuk satwa yang tidak dilindungi, KSDA, pemerintah dan lain-lain belum membuat realisasi izin yang benar, rules peraturannya seperti apa untuk para hobis. Jadi tidak akan ada penyitaan untuk teman-teman semua yang memelihara satwa liar, khususnya piton reticulatus ataupun ular ataupun reptil-reptil lain yang tidak termasuk satwa dilindungi. Ya, jadi kita teman-teman semua anak reptil dan pemelihara lain juga tidak perlu khawatir karena aman-aman saja ketika kalian tidak melanggar peraturan pemerintah. Nah, teman-teman bagaimana? Itu klarifikasi sudah saya buat dengan saya mencoba bertanya langsung pada pihak terkait tentang video yang sempat booming tadi di berita ya. Jadi, teman-teman tetap harus menjadi pemelihara yang bijak. Pikirkan lingkungan sekitar, bagaimana Anda memelihara satwa tersebut, kemudian bagaimana kondisi kandang Anda, merugikan tetangga atau tidak. Meskipun satwa tidak dilindungi, tapi kalian juga makhluk sosial yang harus memikirkan lingkungan sekitar agar peliharaan kalian pun jauh dari ancaman. Maksud ancaman di sini adalah ketika ular kalian lepas, ketika tetangga Anda benci, ular kalian otomatis akan langsung diketok atau dibunuh, teman-teman. Jadi lebih baik konfirmasi dulu ke aparatur pemerintah seperti RW, LRT gitu, bahwa saya memelihara satwa liar Pak, tidak dilindungi gitu. Saya breeding, saya beternak. Cuman nanti ketika ditemukan ular liar di lingkungan sekitar saya bisa insya Allah siap membantu. Nah, jadi di situ ada simbiosis mutualisme, teman-teman. Oke teman-teman, demikian klarifikasi video berita tadi tentang izin pemeliharaan ular yang tidak dilindungi. Ternyata itu tidak ada ya teman-teman. Jadi tenang saja, tidak perlu khawatir ataupun resah dengan berita yang tadi sempat viral di televisi, teman-teman. Oke teman-teman, kali ini adalah cukup edukasi klarifikasi video berita tentang izin pemeliharaan satwa liar yang tidak dilindungi, khususnya ular, dan berita perilisan ular morph ke alam liar itu juga tidak ada ya teman-teman. Jadi mungkin ditampung di Alobi Foundation. Alobi Foundation monggo komen ataupun bisa follow Instagram saya @reptil. Kita bisa sharing-sharing bareng tentang satwa liar, khususnya herpetofauna. Oke, sampai sini dulu edukasi kali ini tentang berita yang viral tadi tentang ular. Jangan lupa like, comment, dan subscribe Reptil Channel, dan jangan lupa juga follow Instagram saya Reptil. Sampai sini dulu video kali ini, konten kali ini. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam edukasi.